Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan instalasi Docker di Ubuntu Server 2404 ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana mendeploy atau membuat kontainer menggunakan Docker yang sudah kita install sebelumnya. Nah, kita nyalakan dulu VM-nya. VM ini ya, host container. Oke, ini VM host container sudah running. Kita kecilin aja, kita minimize karena di materi sebelumnya kita udah ngeset VM ini diaktifkan SSH-nya, sudah bisa di remote. Nah, untuk pengelolaan selanjutnya itu full kita menggunakan remote, menggunakan terminal. Jadi setelah VM-nya dinyalakan, ya kita minimize saja biar layarnya bersih ya kayak gini. Lalu kita buka terminal. Kalau di Windows berarti pakai CMD ya, atau Windows PowerShell. Nah, di Mac ya pakai terminal. Kita pastikan koneksinya aktif ya. Kemarin sudah kita kasih IP 192.168.56.11. Jadi kita ping saja buat mengecek apakah koneksinya sudah aktif ya. Nah, kalau responnya seperti ini artinya koneksi dari host atau dari laptop ini ke VM itu udah aman, udah bisa dilakukan. Karena syaratnya kita bisa remote SSH ya pertama kita harus bisa ping dulu. Kalau nggak bisa di ping itu otomatis belum bisa koneksi itu. Oke, setelah bisa ping seperti ini kita langsung remote ya ke server host container ini pakai perintah ssh spasi username-nya add IP-nya, enter, masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke VM host container nih. Hostname-nya sudah berubah ya, umam@host container. Ini coba saya gedein ya. Nah, biar agak besar dikit, sedikit lagi. Nah, biar lebih jelas. Oke. Nah, jadi kita akan menjalankan semua perintah-perintahnya itu dari sini. Oke, kita cek dulu apa yang sudah kita eksekusi sebelumnya. Cek dockernya sudah aktif apa belum ya. Sudo docker ps main a. Sudo spasi docker spasi ps spasi main a ini adalah perintah untuk melihat ada kontainer apa aja di sini. Nah, ini sudah ada kontainer hello world itu yang pertama kali kita buat kemarin ya di video sebelumnya, ini 6 minggu yang lalu. Nah, statusnya exit berarti kontainernya ini mati karena ini kemarin kontainer hanya untuk ngetes saja bahwa dockernya itu bisa digunakan. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat dua kontainer. Yang pertama itu kontainer web server Apache, yang kedua adalah kontainer database MySQL. Karena minimal ketika kita membuat project aplikasi web itu ya yang sering digunakan itu kontainer web server Apache dan kontainer database. Jadi semuanya based on kontainer. Kita buat kontainer yang sederhana dulu ya. Jadi belum ada tambahan lain-lain. Hanya sekedar kontainer web server Apache-nya bisa di testing dan aktif, dan database kita bisa masuk ke dalamnya gitu aja. Oke, tadi saya udah bikin sintaknya ya. Jadi ini ya. Ini yang pertama. Kita kopas saja biar cepat ya. Nanti saya jelaskan di konsolnya. Nah, ini tinggal di paste. Nah,
Jadi ini perhatikan ya, sudo spasi docker run main d, artinya kita akan menjalankannya itu di background. Terus di sini ada slash ya, ada slash di sini, backslash ya. Ini backslash itu artinya perintah selanjutnya ada di bawah. Jadi kayak enter untuk menyambungkan antara baris pertama dan baris kedua ini. Ada main name spasi apache strip web, artinya nama kontainernya adalah apache strip web. Terus ini ada backslash lagi, itu artinya perintah selanjutnya ada di bawahnya. Karena kalau misalkan nggak pakai backslash artinya kita harus nulis panjang ke sana. Nah, terus main p spasi 80.280. Main p itu artinya port, jadi port yang akan di mapping dari host itu berarti dari VM host container ini ke kontainernya, ke kontainer Apache Web ini. Berhubung web server itu default portnya adalah 80 ini, jadi kita pakai port Apache Web ini, portnya nanti defaultnya 80, yang akan di mapping ke host itu adalah port 80 juga. Tujuannya agar nanti web servernya itu bisa diakses dari luar, kita bisa mengakses http:// kayak gitu. Terus ini ada backslash lagi, terus main restart spasi unless stop. Ini maksudnya ketika VM host container ini nanti kita restart, itu kontainer akan otomatis aktif. Kalau tidak ada parameter ini, nanti kalau VM-nya itu kita shutdown, itu ketika kita hidupkan lagi, kontainernya akan mati, statusnya seperti yang ini. Nah, statusnya akan exit. Nah, yang namanya sistem atau server kan ketika kita membuat kontainer harusnya ya ketika server itu up ya atau VM ini up ya kontainernya harus ikut up juga. Jangan sampai kita harus masuk lagi nyalain kontainernya, itu repot. Jadi kita tambah parameter ini ya. Terus bawahnya ada httpd://. Ini adalah nama image ya, nama image kontainer yang ada di Docker Hub. Jadi kita ini akan ada proses downloadnya, download image httpd:// itu versi yang terakhir. Oke, kita langsung enter aja. Nah, kalau sudah sampai sini itu tergantung koneksi internet masing-masing. Jadi maaf tadi saya lupa menyampaikan, syaratnya adalah laptopnya harus terkoneksi internet, karena ini akan mendownload image dari Docker Hub namanya. Docker Hub itu repository image container yang resmi dari Dockernya langsung. Oke, ini kalau sudah muncul seperti ini, full complete seperti ini dan tidak ada error, artinya kontainer sudah berhasil di-download dan dijalankan ya, di start ya. Nama kontainernya Apache Web tadi. Ini untuk ngecek ya. Untuk ngecek pakai perintah ini seperti tadi ya, sudo docker ps main a. Nah, ini nama kontainernya Apache Web. Ini saya lebarin dulu ya biar bacanya gampang. Nah, kayak gini, karena ini panjang ini. Nah, bisa dilihat ya, sudo docker ps main a, itu ada container ID-nya ini otomatis di generate saat nge-create tadi. Image-nya ini image yang digunakan saat membuat kontainer tadi, yang ini ya sama ya. Nah, terus komen ini otomatis. Terus create 22 detik yang lalu, statusnya sudah ini up. Nah, portnya ini di mapping ya, dari port 80 yang ada di host itu di mapping ke port 80 yang ada di kontainer. Nah, ini menyesuaikan nantinya. Ini berhubung masih belajar, kita pakai yang simple aja, karena Apache itu default portnya 80, otomatis nanti kita buka aja pakai port 80 yang ada di host. Ini diganti port lain juga bisa, nanti nextnya ya. Nah, nama kontainernya Apache strip web nih. Nah, ini artinya kontainer sudah berjalan. Nah, harusnya kalau yang namanya web server kita bisa membuka dari browser kan. Nah, kita coba sekarang. Buka browsernya.
Nah, yang diketik di sini adalah IP dari hostnya tadi yang kita cek ping tadi 56.11 192.168.56.11. Nah, jika sudah muncul seperti ini, it works, artinya web server sudah aktif. Jadi kontainer apa saja yang kita buat itu sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita testing yang bagian ini ya, yang main restart unstop. Jadi untuk memastikan bahwa kontainer itu akan otomatis up jika VM-nya itu restart. Nah, ini sambil dipantau ya. Ini adalah VM-nya tadi, host container. Ini kita reboot dari sini aja. Sudo spasi reboot. Untuk melakukan restart server. Jadi ini untuk memastikan bahwa kontainer Apache tadi benar-benar bisa hidup lagi ketika VM host container ini restart. Nah, ini sudah restart. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita minimize lagi ya, jadi kita hanya sampai untuk memastikan aja. Kalau udah seperti tadi ya, kita ping dulu. Nah, kalau di ping sudah buta, artinya kita bisa SSH. Nah, kita jalankan SSH ini ya, SSH spasi umum IP nya, masukkan passwordnya. Oke, sudah masuk ke servernya, server host container ini. Sekarang cek apakah VM kontainernya hidup apa mati. Harusnya hidup sih. Sudo spasi docker spasi ps main. Nah, statusnya up ya, artinya berhasil ya. Terus yang di browser kita cek lagi, kita refresh, harusnya tetap muncul kayak gini. Oke. Nah, jadi artinya komen-komen tadi tidak ada yang bermasalah. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat kontainer database MySQL. Ya, ini tadi sudah saya bikin komennya. Kita copy ya. Diketik manual juga boleh. Ini berhubung saya tadi ketikan saya sendiri, jadi saya sudah yakin ini benar ya, sudah bisa copy saja. Nih, sudo spasi docker spasi run spasi main d ya, artinya sama kayak tadi ya. Main d itu berarti dijalankan di background itu di balik layar artinya. Nah, nama kontainernya adalah MySQL strip server. Terus ini main ini artinya environment, jadi kita menambahkan environment ke docker tersebut, ke kontainer tersebut. Ini environmentnya adalah MySQL root password, jadi rootnya langsung dikasih passwordnya adalah root 123. Karena belajar tidak masalah pakai password kayak gini, tapi kalau production tidak saya sarankan. Jadi harus password yang susah, bisa pakai password generator ya, biar acak kayak gitu, atau intinya susah lah, jangan kayak gini. Karena belajar biar gampang ya pakai ini aja passwordnya. Jadi nanti usernya root, passwordnya root 123. Main P ini adalah port yang akan di mapping seperti tadi ya, 3306. Karena MySQL ini, kontainer MySQL, service MySQL itu defaultnya adalah portnya 3300. Nah, karena kita itu akan menginstal MySQL, otomatis port di kontainer itu adalah 3306. Nah, biar gampang, hostnya itu di mapping juga ke 3306, biar tidak perlu mengingat port lain. Kecuali kalau kita banyak MySQL ya, itu nanti kita bisa beda-bedakan portnya. Tapi karena ini hanya satu, kita samakan aja. Main restart unstop itu sama, biar VM-nya auto run ketika host container ini di restart. MySQL 2.8.0 artinya image MySQL yang akan di download dari Docker Hub itu adalah MySQL versi 8. Oke, enter, tinggal tunggu.
Ini kalau internetnya cepet enak ini, wus 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 ya itu. Ini ngepasi pas agak lambat ini. Nah, udah selesai ini ya. Oke, kita cek pakai apa namanya? Pakai sudo docker ps-man a. Sudo docker ps-man a. Nah, sini udah itu ya. Container MySQL. Yang atas ini MySQL ini. Ini karena fontnya saya gedein jadi agak gede ini. Ini kalau dikecilin, nah ini. Nah yang ini, yang paling atas ya. Sudah muncul, jadi udah aktif MySQL-nya. Nah statusnya up, namanya ini. Nah nama-nama ini kita buat mudah biar kita kalau misalkan eksekusi jadi gampang. Nah sekarang kita testing untuk masuk ke prom MySQL-nya ya. Misalnya sudo docker exec main it, lalu nama kontainernya MySQL strip server, terus perintah untuk masuk ke MySQL servernya, MySQL main u root main p. Nah passwordnya tadi root 123. Nah, kita coba ya, sudo docker exec it. Nah oke, jadi kalau sudah bisa masuk ke prom ini sampai muncul welcome to MySQL monitor, your MySQL connection is ID is 8, server version 8. Jadi karena tadi kita install MySQL 8 ya. Nah artinya kontainer MySQL yang sudah kita buat itu sudah berhasil. Kita tinggal bisa show database. Kita bisa menjalankan komen-komen MySQL di sini. Nah, kita bisa create database. Misalkan namanya databasenya komputasi awan. Create, kurang R, sorry. Nah, kita bisa show database. Nah, ini ada. Nah, artinya kontainer MySQL yang kita buat sudah berhasil dibuat. Nah, itu ya kurang lebih ya. Kita bisa untuk keluar pakai database ya. Jadi ini untuk menjalankan prom database-nya dari sini. Nah. Oke. Jadi itu apa namanya ya contoh untuk membuat kontainer menggunakan Docker. Jadi kita bisa menginstal web server apa aja dengan sangat mudah, tinggal jalankan Dockeran apa. Kita bisa menginstal MySQL server dengan mudah, tinggal jalankan Dockeran apa seperti itu ya. Dan service-service lain juga caranya cukup mudah. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa penambahan environment ya, biar lengkap ya, biar web server Apache-nya itu misalkan ada PHP-nya seperti apa, biar bisa mounting directory seperti apa, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi untuk kali ini belajarnya adalah belajar membuat kontainer web server Apache dan database MySQL. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.